Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrat Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir huruf hijaiyah tentang huruf dha. Semoga pada malam hari ini dengan karomah barokah huruf dha kita bisa dipahamkan tentang makna daripada huruf dha, sebagaimana perjalanan kerohanian insan manusia seiring dengan perjalanan huruf dha, bagaimana keadaan rohani manusia yang berada di huruf dha. Huruf dha, huruf yang bentuknya hampir sama dengan huruf ta yang dibedakan adanya titik di huruf dha. Ketika kita memahami huruf ta yang bermakna perjalanan keikhlasan, laku lillah billah, di mana tegaknya huruf alif sebagaimana tegaknya jiwa yang ikhlas dalam menjalankan laku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang huruf dha yang melingkar bawaan huruf shad atau dot itu adalah menunjukkan hakikat daripada keikhlasan diri insan yang telah menghambakan kepada Allah, yang merupakan makom billah. Sehingga ketika manusia menjalankan laku lillah billah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan baik ataupun buruk, jiwa manusia tidak boleh lepas dari Allah. Karena makna lillahi kembali atau berasal dari Allah, rohani kita dari Allah, dan dibebankan dengan berbagai macam segala macam kehidupan dan permasalahan hidup agar kita ikhlas menerima segala macam keadaan dari Allah. Maka Allah membekali manusia dengan walillahi asmaul husna. Kita diajak untuk kembali kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar kita mencapai derajat billah bersama Allah. Kebersamaan dengan Allah tidak lepas dari sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam Asmaul Husna, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sehingga keterkaitan hubungan keharmonisan hablum minallah seorang insan untuk menyempurnakan laku lillahnya agar bisa bersama dengan Allah billah, kita diajarkan untuk berkait ketersambungan dengan asmaul husna. Itulah makom ma'allah, makom billah. Sehingga agar kita senantiasa bersama Allah, dengan Allah, maka kita diajarkan untuk kembali kepada Allah, untuk lillah kepada Allah, dengan ketersambungan diawali melalui memakrifati sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah yang tertuang di dalam
asmaul husna. Itulah maqam huruf ta. Lantas bagaimana ketika kita memahami huruf dha yang ada titiknya? Kedudukan titik sebagaimana kita tahu adalah kedudukan rohani, kedudukan sir, kedudukan rahasia. Maka hakikat huruf adalah titik. Wujud huruf adalah titik. Maka ketika kita memahami kedudukan huruf ta yang bermakna lillah billah, lantas bagaimana dengan huruf dha yang ada titiknya? Di dalam kitab ini saya jelaskan bahwasanya huruf dha yang telah nyata ketaatannya insan secara hakikat maupun syariat. Secara syariat kita tegak sebagaimana alif menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti syariat Rasulullah. Secara hakikat kita memahami ada suatu kebaikan yang terjadi pada diri kita, berbuat kebaikan semua hanyalah hidayah. Itulah hakikat daripada ketaatan amal kita secara syariat. Sehingga terlaksananya amal ibadah itu karena hidayah. Bagaimana kita paham sifat Allah Al-Hadi, Allah selalu memberi petunjuk agar kita bisa senantiasa di jalan yang lurus. Perjalanan para nabi dan rasul untuk taat kepada Allah, maka disitulah ketaatan kita adalah hakikat daripada hidayahnya Allah. Jika tanpa hidayah kita tidak akan bisa menjalankan istiqomah di dalam ketaatan. Itulah ketika kita sadar secara hakikat ketaatan kita biidznillah, bihidayah, bimaunah, birahmatillah, sehingga kesadaran huruf ta telah nyata, kesadaran secara syariat dalam melakukan taat, dan kesadaran hakikat birahmatillah. Maka ketika kita paham makna huruf ta adalah bersatunya syariat dan hakikat di dalam amal soleh, itulah maqam huruf ta. Inilah makna puncak ketaatan. Lalu bagaimana dengan hubungan huruf dha yang ada titik? Titik adalah bagaikan mutiara di dalam lautan. Sedangkan ta merupakan perahu syariat dan hakikat. Maka ketika orang telah menjalankan laku ketaatan yang hakiki, maka dia akan mendapatkan suatu hikmah kemakrifatan, hikmah ketaatan, hikmah keikhlasan. Titik itulah simbol hikmah. Titik itulah simbol rahasia ketuhanan di dalam diri insan. Titik itulah simbol sir rahasia sifatullah. Maka ketika kita memahami titik di huruf dha, itulah hikmah bagi orang-orang yang telah dengan istiqomah menjalankan laku taat dengan lillah dan billah. Maka bagaimana orang akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah di dalam samudra keesaan Allah jika tanpa menggunakan perahu ketaatan atau perahu kesyariatan dengan kehakikatan? Jika perahu merupakan syariatnya, hakikat adalah ibaratkan layar-layar yang terkembang. Di mana arah angin bergerak, disitulah perahu bergerak. Di mana badai turun, disitulah perahu terkembang ambing.
Keadaan itulah yang dinamakan keadaan hakikat, di mana jiwa manusia akan selalu mudah terbawa oleh angin laut, terombang-ambing oleh gelombang pasang, terhempas oleh badai. Semuanya itu adalah iradatullah. Semua itu adalah kehendak Allah yang maha menguji kepada manusia. Ada kalanya kita telah menjalankan ketaatan kepada Allah, namun kita masih diuji dengan kesusahan dan kesukaran. Ada kalanya kita telah menjalankan taat, kita diuji dengan kenikmatan, bagaikan indahnya pantai, bagaikan ikan-ikan yang mudah ditangkap di lautan. Sedangkan kita di dalam ketaatan, kita dihempaskan kepada badai-badai permasalahan kehidupan, bagaikan badai di tengah lautan. Ketika kita telah taat, kita dihempaskan oleh gelombang angin yang menghempas layar kita sehingga kita terombang-ambing pada arah yang tidak jelas kemana kita berjalan. Itulah ujian-ujian yang Allah datangkan di dalam setiap kehidupan kita. Selamanya kita akan terus terombang-ambing di atas lautan di dalam laku ketaatan dan laku hakikat kehidupan. Maka jika selamanya kita hanya memandang perahu dan lautan dan hakikat kehidupan, jika kita tidak mau melihat bagaimana isi kandungan daripada lautan itu sendiri yang merupakan simbol daripada hakikat kekuasaan Allah, maka bagaimana kita akan bisa mengerti isi yang ada di dalam lautan itu sendiri. Belum lagi kalau kita sudah di dalam samudra yang tanpa batas, tiada tempat kita berpegang, maka disitulah ketika kita di dalam lautan, apa yang harus kita cari? Mutiara-mutiara yang terpendam di dalam lautan. Maka ketika kita bisa menyelam di dalam lautan, sudah tidak ada lagi yang namanya badai, tidak ada lagi yang namanya angin puting beliung, tidak ada lagi yang namanya hujan, tidak ada lagi yang namanya petir, tidak ada lagi yang namanya keindahan di atas permukaan lautan. Yang ada keindahan di dalam dasar lautan. Itulah ketika kita, para pelaku ketaatan, para pelaku hakikat, mau menyelam ke dalam samudra yang paling dalam, menyelam di dalam samudra keesaan Allah, maka disitulah kita mengenal bagaimana rahasia-rahasia ketuhanan, sir-sir ketuhanan yang ada di dalam lautan itu sendiri. Sehingga ketika kita menyelam di dalam samudra ketauhidan, menyelam di dalam samudra kemakrifatan, menyelam di dalam samudra keesaan Allah, maka kita menemukan ternyata di dalam samudra begitu keindahannya yang sangat luar biasa. Dan kenapa di dalam lautan itu tidak ada cahaya? Namun ketika diberi cahaya, di kamera kita melihat bagaimana flora fauna di dalam samudra begitu indahnya dengan berjuta aneka ragam macam-macam hewan, tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah khasanah bagi Allah, perbendaharaan yang tersembunyi yang ingin dikenali. Seperti itulah dasar samudra bagaikan rahasia-rahasia sifat gaibnya Allah, rahasia-rahasia sirullah, rahasia-rahasia hikmah, rahasia-rahasia ilmu makrifat, rahasia-rahasia yang terpendam di dalamnya, termasuk ilmu al-qalam, ilmu mutasyabihat. Bagaimana orang akan bisa mendapatkan keindahan di dalam lautan jika orang itu hanya berada di atas perahu dan permukaan lautan.
selamanya dia akan terombang-ambing. Dia tidak akan pernah menemukan apa yang ada di dalam dasar lautan. Seperti itulah ketika kita memahami huruf dha, bahwasanya ketaatan kita pada hakikatnya adalah untuk menemukan mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ketaatan, mutiara-mutiara keikhlasan, mutiara-mutiara rasa kesyukuran, mutiara-mutiara rasa penghambaan, mutiara-mutiara rasa pertaubatan. Maka sesungguhnya hakikat ketaatan adalah bagaimana prestasi kita bisa menyelam di dalam samudera keesaan Allah, bisa menyelam di dasar samudera keesaan Allah, sehingga kita berjuang untuk bisa mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara sifatullah, mutiara-mutiara sirullah, yang akhirnya kita angkat ke permukaan untuk kita tunjukkan begitu indahnya rahasia-rahasia ketuhanan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Karena apa? Titik itulah bagaikan keistimewaan-keistimewaan jiwa, keistimewaan rohani bagi orang-orang yang telah taat, berani memunculkan, berani mencari dan menggali nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam diri. Orang tidak hanya bisa diajak untuk hanya taat secara pribadi, habluminallah, tapi buah daripada ketaatan habluminallah berbuah habluminannas, di mana seorang insan harus bisa menunjukkan sifat-sifat luhurnya, menunjukkan sifat-sifat rahman rahimnya, menunjukkan sifat kesabarannya, menunjukkan sifat alimnya, menunjukkan sifat hikmahnya, harus bisa menunjukkan sifat adilnya, harus bisa menunjukkan sifat bijaksananya. Itulah mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalam lautan kolbu manusia ketika telah menjalankan laku ketaatan yang ikhlas kepada Allah. Jadi setelah manusia menggapai makom hamba, prestasi kehambaan di huruf ta, dengan laku ketaatan ibadah yang lillah dan bilah, seorang hamba yang telah mencapai lillah bilah harus bisa memunculkan nilai-nilai ketuhanan kepada pribadi-pribadi yang lain, terutama kepada sesama manusia, kepada saudara, untuk menunjukkan bahwasanya seorang insan tidak hanya ahli di dalam ibadah saja, seorang insan tidak hanya ahli di dalam bidang sholat, seorang muslim dan mukmin tidak hanya ahli di dalam bidang ketaatan, seorang muslim tidak hanya ahli di dalam bidang sedekah, tapi seorang mukmin yang telah menjalani syariat Islam, dia harus bisa menjadi seorang muhsin, orang yang berbuat baik secara rohani, bahwasanya makom kebagusan, makom ihsan muncul ada di dalam dirinya. Ya seperti itu mutiara-mutiara hikmah dia keluarkan dari dalam relung kolbunya. Di dalam rohani yang paling dalam dia memunculkan mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara kemakrifatan, mutiara-mutiara ketauhidan, mutiara-mutiara sirrullah. Wujudnya apa? Laku sifat. Rujukannya apa? Sifat bagus dari Asmaul Husna. Wujudnya apa? Akhlakul
karimah. Karena itulah rahasia titik yang telah terangkat dari orang-orang yang telah menjalankan laku taat, yang telah ikhlas dan lillah. Harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, memberi manfaat yang maslahah kepada orang lain, walaupun hanya sebatas tutur kata, walaupun hanya sebatas senyuman, walaupun hanya sebatas perbuatan tangan, dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah makna hikmah daripada titik yang berada di atas huruf ta. Sehingga suatu peningkatan prestasi bagi orang-orang yang telah taat dan ikhlas kepada Allah lillahi ta'ala, maka dia harus bisa memunculkan nilai-nilai luhur sebagai khalifatullah. Karena esensi daripada perjuangan seorang khalifatullah, dia harus bisa memunculkan nilai-nilai ketuhanan. Jadilah rahmatan lil alamin. Itulah titik menjadi sir dalam rahasia huruf ta. Maka selain itu yang harus kita pahami, bagaimana hadirnya titik. Apakah semerta-merta hadir di huruf ta sesuatu hal yang sulit dijalani untuk mendapatkan mutiara hikmah di dalam kolbunya ketika seseorang tidak memiliki suatu perjalanan mencapai huruf ta. Bagaimana seorang akan mendapatkan mutiara di dalam lautan jika dia tidak menggunakan perahu untuk berada di tengah-tengah lautan? Bagaimana mungkin seseorang untuk mendapatkan mutiara hanya duduk-duduk di tepi pantai? Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak. Hanya menduga. Maka ketika orang ingin prestasi kerohaniannya baik dan benar, merujuk kepada perjalanan huruf hijaiyah, kita awali dengan lagu ketaatan. Atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri. Maka huruf ta, laku ketaatan itu syarat, ibaratkan perahu dengan layar terkembang tanpa mesin. Ketika perahu bergerak mengikuti arah angin darat menuju lautan, dia menuju tengah samudera untuk mencari mutiara dan ikan di dalam lautan. Jika ikan bagikan suatu rezeki bagi orang-orang yang taat, maka mutiara-mutiara itu bagikan perhiasan-perhiasan hati orang yang telah melakukan suatu ketaatan. Karena dia telah mewakili nilai-nilai luhur ketuhanan. Inilah pentingnya kita belajar ilmu kias, belajar ilmu isyarat. Maka ketika orang ada mimpi mendapatkan ikan, itu adalah ibarat suatu rezeki. Rezeki yang ada di lautan yang begitu banyak, maka orang yang taat sudah pasti rezekinya diberi kecukupan oleh Allah. Karena orang yang taat di dalam sholatnya juga sering berdoa, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Orang yang sholat juga membaca doa at-tahiyatul mubarakat thayyibatu. Bagaimana orang yang taat tidak mendapatkan nasib baik sedangkan dia selalu berdoa kepada Allah? Maka mustahil bagi orang-orang yang ahli taat, ahli sholat, ahli ibadah tidak mendapatkan yang namanya keberkahan, kebaikan, rezeki dari Allah. Seperti itulah ketika orang-orang yang telah berlayar di lautan,
dengan hanya bermodal pancing sama korek api, dengan akar dan ranting. Dia sekali pancing di lautan dapat ikan besar, dia masih bisa makan dan bertahan hidup. Bagaimana mungkin dia orang berada di tengah lautan tidak bisa makan? Ya kan? Walaupun dia tidak mendapatkan api untuk memasak ikan, dengan memakan ikan mentah dan segar dia masih bisa. Maka bagaimana mungkin orang yang selalu dekat kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, dia akan merasa kekurangan rezeki? Tidak mungkin. Karena itu sudah hak Allah untuk selalu memberi rezeki kepada orang-orang yang taat, dan selalu memberikan perlindungan dan kebahagiaan kepada orang-orang yang taat. Tapi bagaimana jika orang-orang ingin menyelam di dalam samudra keesaan Allah atau ketauhidan Allah, jika dia tidak membawa perahu dan layar? Haruskah dia berenang ke tengah lautan? Jangankan kok berenang sambil makan, di tengah perjalanan dia berenang sudah langsung tenggelam, kepayahan dan kecacatan. Jika walaupun dia sudah mendapatkan mutiara di tengah samudra, dia sudah tidak sanggup lagi naik ke atas daratan karena sudah kehabisan nafas. Maka dia akan kembali dengan kepayahan. Ya kalau tenggelam selama-lamanya. Maka inilah pentingnya perahu syariat. Inilah pentingnya layar hakikat. Maka inilah pentingnya huruf tok kita pelajari agar kita untuk bisa mendapatkan makom-makom lillah billah yang ikhlas wa mukhlison. Harus mampu menekan jiwa untuk taat kepada Allah. Harus mampu menekan jiwa untuk mempersiapkan syarat-syarat dan syariat, menjalani laku ketaatan untuk menggapai mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara makrifat, mutiara-mutiara kebahagiaan. Karena indahnya mutiara tiada ternilai dibandingkan dengan 1000 ikan di lautan. Dan mutiara pun terbungkus dalam kerang yang sangat kuat dan istiqomah. Hewan lautan yang kuat, istiqomah, bertapa, ibarat kerang. Semakin lama kerang bertapa di dalam samudra, semakin besar mutiara yang dia hasilkan. Ya seperti itu jiwa-jiwa juhud di dalam diri manusia. Seperti itu jiwa-jiwa sabar di dalam diri manusia. Keistiqomahan yang kuat akan menghasilkan mutiara-mutiara yang sangat indah dan bermakna warni. Seperti itulah mutiara yang penuh warna-warni. Ada biru, ada merah, ada kuning, ada ungu, ada putih. Seperti itulah mutiara-mutiara jiwa ketika dia kuat istiqomah, bertapa, bersabar, berikhlas, berzuhud, beristiqomah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan teguh, seperti halnya kerang di lautan yang membesarkan mutiara-mutiara jiwa. Seperti itulah manusia, sebagaimana nafsunya harus kuat memegang rapat-rapat agar muncul mutiara-mutiara di dalam jiwa. Maka begitu mutiara itu telah keluar, diambil oleh ruh. Karena yang bisa mengambil mutiara di samudra, ibarat hikmah itu adalah ruhani kita. Seperti itulah pelaut-pelaut yang berada di atas perahu adalah rohani insan
yang mengambil mutiara di dalam dasar samudra adalah ruh. Maka ruh itulah yang bisa memunculkan mutiara-mutiara hikmah. Bahkan kalau perlu mereka menjaga kerang-kerang agar jangan punah untuk hanya diambil dagingnya. Walaupun daging kerang itu lebih enak, tapi jika dibandingkan dengan nilai mutiara-mutiara yang bernilai, jika dijual bisa dibuat membeli daging sapi berkilo-kilo. Apalah artinya 1 kilo daging kerang yang lezat dibanding 1 butir mutiara. Nilainya pun berbeda. Maka dari itulah ketika rohani kita bisa melihat posisi nafsu yang bagaikan kerang, apakah rohani kita hanya melihat bahwa saya nafsu kita yang selalu mendapatkan enak-enak bagaikan daging kerang yang lembut dan sedap, tetapi rohani kita melihat di dalam nafsu-nafsu kita bertebaran mutiara-mutiara yang beraneka ragam keindahannya. Itulah mutiara-mutiara hikmah diproses oleh nafsu-nafsu yang istiqomah, nafsu yang sabar, nafsu yang ikhlas. Maka disitulah nafsu diajak untuk istiqomah di dalam tempatnya beristiqomah. Dengan ketawakalan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan khusnudon billah, itulah ketaatan nafsu untuk memunculkan mutiara-mutiara hikmah. Berbeda dengan ketaatan jasad, ibaratkan perahu dan layar terkembang. Maka ketika kita telah berhasil memunculkan mutiara-mutiara yang sudah waktunya diambil, maka rohani kita yang mengambilnya dengan perangkat-perangkat sifatullah, sirullah, ismullah. Maka ketika kita telah sempurna perjalanan lahir batin kita, insya Allah kita telah menggayuh makom ketaatan yang telah hakiki lillah billah, mendapatkan hikmah mutiara ketaatan dan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada huruf dha. Makna yang sangat jelas sekali bahwasanya ketaatan akan menghasilkan suatu mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara kemakrifatan, mutiara-mutiara tauhid. Inilah perjalanan pertengahan daripada insan Bani Adam yang ditugaskan menjadi khalifah fil ardi. Suatu prestasi yang sangat mulia jika kita mampu menjalani perjalanan laku spiritual dengan berguru atau merujuk atau mengambil hikmah daripada ilmu yang ada dan tersirat daripada huruf ta dan dha. Semoga dengan kajian yang sangat singkat namun padat penuh makna, Allah memberkahi kajian kita ini agar kita dimudahkan memahami perjalanan ilmu yang begitu banyak seluk-beluknya. Insya Allah dengan dimudahkan memahami huruf ta maupun dha, kita paham kemana arah tujuan Allah menciptakan insan Bani Adam sebagai insan kamil yang telah disempurnakan untuk menuju kesempurnaan penciptaan sebagai khalifah fil ardi. Semoga kajian kita diridhai Allah, bisyafaati Rasulullah, mendapatkan doa restu para aulia ilah, para wali-waliullah. Semoga
kita dimudahkan untuk menjalaninya, mengingatinya, dan dijadikan istiqomah di dalam menjalankan laku ketaatannya ikhlas dan membuahkan mutiara-mutiara hikmah dan kemarifatan yang bisa kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga kajian kita benar-benar bisa menjadi manfaat kepada seluruh masyarakat dan umat Islam di akhir zaman ini. Semoga sebagian umat Islam yang belum memahami daripada rahasia huruf hijaiyah, semoga kita menjadi suatu kepahaman bersama, suatu pemikiran bersama, suatu terobosan kepahaman untuk meringkas ilmu agar mudahnya dipahami oleh semua orang dan semua lapisan golongan masyarakat yang ingin mendalami laku perjalanan spiritualnya menuju kesempurnaan diri. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya alif ya ahad ya wahid ya samad. Alifna ya Allah wa ausilna ilaika ya Allah wa qaribna ilaika ya Allah minal mukhlisina lahuddin wal muhaqqiqin ya Allah. Allahumma ya Allah ja'alna ya Allah ikhlas bi ta'atika ya Allah. Bilillah ya Allah wa hablana ya Allah bil mujarah hikmah ya Allah bi barakati ya Allah hurta bi barakati huruf ya Allah ihdina ya Allah wa alimna ya Allah wa arifna ya Allah wa firlana warhamna ya Allah wa salimna ya Allah wa yasir lana ya Allah wa radina ya Allah bi barakati hada kitab bi barakati hada kitab bi barakati hada kitab serta wa bi barakati Muhammad syahida Allah bi rahmatillah ya Allah. Allahumma ya Allah hada majlis hidayah amruka. Allahumma ya Allah hada majlis tariqatul hidayah amruka. Allahumma ya Allah hada ilmu hidayah amruka. Inama amruhu idza arada syai'an yaqul fayakun. Inama amruhu idza arada syai'an yaqul fayakun. Inama amruhu idza arada syai'an yaqul fayakun. Bi rahmatillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa subhanalladzi biyadihi ma la kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.